Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Jangan Diabaikan. Diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-20 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Bapak Ibu, kalau kita membaca teks ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Dari teks yang panjang ini ada dua hal yang kita bisa ambil. Di sana ada ayat pasal 20 ayat 20 sampai 22. Kita ringkas menjadi ungkapannya begini. Sudah seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari, izinkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Mengapa? Kalau Bapak Ibu melihat teks-teks ini, di sana ada ungkapan ahli Taurat dan imam-imam. Mereka sudah jago firman Tuhan, mereka ngerti firman Tuhan, tapi prakteknya apa? Dia cari kesalahan orang lain. Firman Tuhan seharusnya dia dengar mengubah hidupnya, mempengaruhi hidupnya. Bukankah ada teks yang mengatakan jadilah pelaku firman? Bapak Ibu, firman Tuhan itu punya kuasa kalau kita terima dengan segenap hati. Dan firman yang punya kuasa itu akan mengubah hidup kita. Makanya teks yang lain mengatakan firman itu akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu mengajar kita, dan firman itu akan menuntun kita. Untuk itu yang pertama, izinkan firman Tuhan mengubah hidup kita. Sudah berapa banyak izinkan firman Tuhan itu mengubah hidup kita? Bukan sekedar ada di otak kita, tapi izinkan mengubah hidup kita supaya hari-hari hidup kita semakin diubah sebagaimana Tuhan mau, hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita bisa ambil? Bapak Ibu, yang kedua, di ayat 22 sampai dengan 26, di tengah situasi yang tidak baik pun, sekali jika diizinkan oleh Tuhan, kita bisa berbuat baik, lakukan kebaikan. Tuhan Yesus ada di situasi seperti itu, Bapak Ibu. Dia dikelilingi oleh ahli-ahli Taurat yang mencari kesalahannya, mencari kesalahannya. Tapi apa yang dilakukan? Dia terus bisa berbuat baik. Bagaimana dengan kita? Saya nggak tahu, Bapak Ibu tinggal di mana, di situasi seperti apa sekarang ini. Berarti jika Tuhan masih mengizinkan kita ada, berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Bukankah ada teks yang mengatakan bahwa setiap anak Tuhan diperlengkapi perbuatan baik untuk melakukan kebaikan? Dan bukankah ada teks yang lain mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga? Hari ini kesempatan baik diberikan buat kita untuk melakukan kebaikan. Berpikirlah, apa yang bisa saya lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan. Kembali kami bersyukur. Kami sudah dengar banyak firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu mengubah dan memperbaharui hidup kami. Karena memang kami sadar, kami belum sempurna, dengan kami mengizinkan firman Tuhan yang kami dengar mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kami, supaya hari-hari hidup kami semakin indah di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami sekalian, mampukan kami sekalian, karena kami rindu lewat hidup yang sederhana ini, sesaat ini, nama Tuhan dimuliakan, dan ada orang-orang lain bisa melihat Engkau lewat kami yang belum sempurna ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkat-Mu buat kami sekalian, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mendoakannya kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.